Scene diawali di mana seorang pria bernama Vin tengah melukis. Lalu datanglah temannya yang bernama Jasper. Mereka tinggal satu rumah di sebuah komplek kecil. Vin saat itu juga bekerja sebagai manajer komplek yang mengurusi persewaan komplek dan juga kebersihan. Kemudian, Jasper ditelepon oleh seorang nenek tua yang meminta agar Vin membersihkan kloset di rumah si nenek tersebut. Lantas, dia pun pergi ke sana meskipun terlihat sedikit malas. Setelahnya, datanglah seorang wanita yang bernama Kali. Dia adalah pacar Vin. Mereka bertiga tinggal di satu rumah yang sama. Kali diketahui sangat menyayangi Vin, bahkan mensupport pekerjaan keduanya sebagai pelukis. Ketika itu hubungan ketiganya sangat harmonis. Setelah beberapa waktu, Vin menuju ke gudang penyimpanan barang komplek. Di sana dia mengambil beberapa kursi untuk dibawa ke rumah, karena mereka bertiga hendak mengadakan sebuah pesta kecil di sana. Karena kesulitan, seorang satpam komplek yang bernama Joe datang untuk membantu Vin. Terlihat jika Joe adalah satpam yang baik. Ketika mengantar ke rumah, Joe sempat bilang jika seorang pria bernama Mr. Bezerite telah menunggak uang sewa selama beberapa bulan. Bahkan, mobilnya pun tak kunjung dipindahkan dari pinggir jalan, sehingga telah banyak surat tilang di mobilnya. Karena hal tersebut, maka Kali pun berinisiatif untuk mendatangi rumah Mr. Bezerite. Tentu saja tak ada yang membukakan pintu, sehingga Kali terpaksa membuka pintu dengan kunci serep. Sementara itu, Vin dan Jasper yang sedang bermain PS tiba-tiba didatangi oleh Kali. Nampaknya ada yang tidak beres dengan rumah tersebut. Dan benar saja, ketika dilihat ke dalam, mereka terheran-heran dengan rumah itu. Pasalnya banyak foto-foto Polaroid yang menempel di dinding dengan latar ruang tamu rumah mereka. Hingga terlihat beberapa aktivitas ketiga orang itu selama di ruang tamu. Ternyata foto-foto tersebut datang dari sebuah kamera yang sangat besar. Lantas Vin mengambil salah satu foto dan menanyakan kapan foto itu diambil. Tapi sayang tak ada yang ingat kejadian tersebut. Lalu setelah kembali ke rumah, Vin kemudian membuat pesan suara kepada seseorang untuk melaporkan temuannya itu. Tak lama terlihat Kali hendak pergi untuk bekerja di malam hari. Tapi di saat dia mengambil topinya, gantungan jaket tersebut tiba-tiba jatuh. Tepat seperti keadaan di gambar yang sebelumnya pernah Vin lihat. Sontak mereka pun kembali masuk ke dalam rumah Mr. Bezerite. Dan ternyata benar apa yang mereka lihat di foto dan kenyataan sama persis. Di situ lantas Vin mengambil beberapa foto yang telah terjatuh di bawah kamera. Kemudian, ia menyusunnya sesuai dengan hari dan aktivitas mereka. Sampai di mana Vin tersadar jika foto yang baru saja keluar dari kamera ternyata foto aktivitas mereka di keesokan hari, yakni sedang berpesta. Jasper pun terpukau dan menganggap jika kamera besar itu sepertinya bisa membaca masa depan. Seakan tak percaya karena kamera tersebut dipaten ke lantai, Vin menyuruh siapapun untuk mencari dokumen yang menunjukkan cara kerjanya. Di situ Kali lantas menemukan sebuah buku catatan yang mengatakan jika mesin sudah berjalan secara sempurna. Diketahui juga jika aturan utama mesin waktu tersebut adalah waktu dan kausalitas. Bahkan siapapun yang menemukan mesin ini tidak diperbolehkan untuk mengubah masa depan. Di akhir catatan, Bezerite telah menemukan bagaimana kematiannya nanti. Namun karena tahu hal tersebut, sehingga Bezerite berniat untuk mengubah masa depannya. Vin saat itu juga berhasil menemukan jadwal kamera mengambil foto, yakni setiap pukul 8 malam. Mungkin mesin ini diprogram untuk mengambil satu foto di setiap malam hari, tambah Jasper. Bahkan Jasper menemukan sebuah foto yang bertuliskan, jika kamu melihat foto ini adalah besok. Lalu, mereka pun memutuskan untuk mencari Mr. Bezerite ke gudang penyimpanan. Ketika dilihat, ternyata Mr. Bezerite sudah tewas secara mengenaskan. Namun anehnya bajunya tetap rapi meskipun kulitnya sudah gosong.
Dan dari situlah mereka lantas meyakini jika Mr. Bejerai telah melawan hukum mesin tersebut, alias merusak masa depan. Sehingga mereka juga menjadi percaya kalau ketiganya harus menuruti apa yang diperlihatkan oleh kamera. Lantas ketika kembali ke rumah, Finn awalnya berniat untuk melaporkan semua kejadian tersebut pada polisi atau pihak berwajib. Namun berbeda dengan Jasper, Jasper justru malah berniat untuk memanfaatkan kamera masa depan itu. Dia ingin memakainya untuk mengetahui hasil taruhan di keesokan hari. Sehingga kalau memang terbukti kamera tersebut bisa membaca masa depan, tentulah mereka bertiga akan kaya raya dari hasil perjudian Jasper. Awalnya Finn tak setuju, namun setelah kali sepakat dengan ide Jasper, maka apa boleh buat, Finn memberikan waktu 1 hari untuk membuktikan alat itu. Lanjut pada malam hari, saat berpesta, nampak Finn mencoba untuk mengambil foto dari kamera HP bersamaan dengan jepretan kamera masa depan di jam 8. Ketika dibandingkan ternyata hasilnya sama persis. Lalu di saat melihat hasil foto selanjutnya yang baru dikeluarkan oleh mesin waktu, nampaknya kamera tersebut benar-benar memberikan jawaban atas kebingungan mereka. Terlihat tulisan-tulisan tentang hasil taruhan balapan anjing yang harus dipilih oleh Jasper. Bahkan kanvas Finn juga sudah tak kosong lagi. Dan pada keesokan harinya, Finn yang baru saja bangun agak terheran melihat Kali yang sudah standby di jendela ruang tamu pagi-pagi. Tak lama mereka bertiga langsung berdiskusi kembali. Kali menyebutkan jika mereka harus merekayasa rumah Mr. B atau Mr. Bejerai, seakan-akan ia masih hidup. Dan lagi, Kali sempat mengatakan bagaimana cara kerja dari mesin tersebut. Diketahui jika mesin waktu itu bekerja dengan mengambil jepretan gambar pada saat aktivitas jam 8 malam. Tapi ketika mereka telah melihat foto masa depan kemudian tidak sesuai dengan yang ditunjukkan oleh mesin waktu, maka nasib ketiganya akan sama seperti Mr. B. Kali saat itu memang agak ragu, namun Finn juga tak mau mencoba melawan masa depan. Setelah diskusi selesai, maka masing-masing melakukan tugasnya. Jasper menulis hasil pertandingan. Kali membereskan rumah Mr. B serta memindahkan mobilnya, sementara Finn mulai melukis. Semuanya dilakukan secara detail, bahkan letak kertas ditempel, lukisan Finn hingga baju yang mereka pakai. Dan saat jam 8 malam mereka pun berfoto sesuai gambar yang mesin waktu tunjukkan. Setelah beberapa hari mereka terus melakukan hal tersebut. Selanjutnya Finn mendapatkan sebuah surat dan juga pesan telepon. Pesan tersebut datang dari seorang wanita yang disinyalir mantan istri Mr. B. Dia tampaknya cemas dengan keadaan Mr. B yang belum juga membalas pesan mantan istrinya itu. Dan lagi, Finn juga sempat didatangi oleh Joe karena melihat Kali pagi tadi keluar dari rumah Mr. B. Tapi untungnya Finn dengan santai menjawab jika Mr. B telah masuk rumah sakit, sehingga merekalah yang ditugaskan untuk membersihkan rumahnya. Lanjut, pada malam harinya karena mereka tidak ada di foto, sehingga semuanya berkumpul di ruang mesin waktu untuk melihat foto apa yang selanjutnya akan muncul. Sempat ketiganya saling berandai-andai apa yang mereka inginkan dari mesin waktu tersebut. Namun ketika foto telah keluar, Finn tiba-tiba cabut dari sana. Pasalnya, hasil jepretan mesin waktu menunjukkan jika Jasper dan Kali harus melakukan adegan dewasa. Tentu saja, Finn cemburu. Hal tersebut juga bukanlah foto yang diharapkan oleh ketiganya, tapi setelah panjang lebar berdiskusi, akhirnya Finn sendiri yang merasa memang harus menerima ketetapan dari mesin waktu. Di saat esok hari tiba, tepat pukul 7, Finn terlihat sedang meratapi lukisannya, sementara Kali berusaha untuk tetap menenangkan Finn agar tak cemburu. Setelah beberapa waktu, Finn tampaknya mulai fokus kepada lukisannya, karena dia merasa ada yang kurang dari lukisan tersebut. Ketika jam menunjukkan pukul 7.59, Finn menyuruh Kali dan Jasper memulai adegan tersebut. Tapi karena terlalu asik melukis, Finn sampai lupa mengingat jika waktu telah berlalu, sedangkan Kali dan Jasper justru tampak keenakan. Sontak Finn langsung pergi ke rumah Mr. B.
Di sana, Finn menunjukkan lagi foto terbaru. Terlihat seorang lelaki bersama Jasper sedang mengobrol di ruang tamu. Sontak hal tersebut sedikit menjadi perhatian Finn. Pasalnya Jasper mengatakan jika pria itu adalah seorang bandar Jasper. Dan hal tersebut sudah menandakan bahwa hal buruk akan terjadi. Pada keesokan harinya, Jasper terlihat memakan obat-obatan untuk memulai menelpon si bandar yang sebut saja dia Ivan. Sedangkan Kali dan Finn tengah membicarakan hubungannya yang mulai goyah. Tak lama dari situ, Jasper kemudian menelpon Ivan agar Ivan mau datang ke rumah Jasper. Tapi di sisi lain, setelah menutup telepon, Jasper yang agak ketakutan dengan Ivan, lantas langsung mengambil tongkat baseballnya untuk berjaga-jaga. Kemudian saat malam tiba, karena Finn dan Kali tak ada di dalam foto, maka mereka berdua memutuskan untuk menunggu Jasper di mobil. Saat sedang berdua, Kali dan Finn pun saling mengobrol dan memperbaiki lagi hubungan mereka. Lagi-lagi Finn malah menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu Jasper yang sedang mengobrol dengan Ivan terlihat sangat tegang tatkala Ivan mulai bercerita soal aksi kekerasannya di saat dulu. Apalagi di saat Ivan meminjam stick baseball yang Jasper telah siapkan. Jasper di sini tiba-tiba terdiam dan terpaku. Lalu ketika Ivan menanyakan dari mana Jasper bisa memenangkan setiap taruhan sambil memukul-mukul barang yang ada, Jasper pun akhirnya terpaksa buka suara. Dan sayang seribu sayang, tak lama Kali dan Finn pun datang sambil menunjukkan sebuah foto di mana Finn sedang melukis Kali sedangkan Jasper melihatnya dari sisi kamera masa depan. Di situ otomatis Ivan pun tersadar lalu pergi meninggalkan mereka. Finn dan Jasper pun lantas mulai meyakini jika Ivan pasti mengetahui tentang mesin waktu. Kemudian pada keesokan malamnya Kali telah bersiap-siap, namun dia menyuruh Jasper agar segera berpindah ke rumah Mr. B. Setelahnya Finn pun mulai melukis Kali. Tapi setelah jam 8 selesai, tiba-tiba Kali terkaget melihat Jasper dan Ivan bersama anak buahnya sedang memerhatikan mereka dari luar jendela rumah. Sontak Ivan yang tak bodoh langsung menjajah Finn dan kawan-kawan. Bahkan, Ivan meminta agar Jasper menjelaskan bagaimana cara kerja mesin waktu tersebut. Ivan yang cerdik dan licik itu lantas langsung meminta agar setiap foto yang dihasilkan dari mesin waktu harus segera diberikan pada Ivan. Bahkan Jasper tak mendapatkan spesial pun ketika dirinya mengajak bekerja sama dengan Ivan. Tentu ini telah menjadi bumerang bagi Finn dan kawan-kawan. Apalagi hubungan persahabatan ketiganya mulai terpecah lantaran kehadiran Ivan. Di malam harinya mereka pun khawatir jika Ivan akan terus menjajah kehidupan mereka. Namun bagaimanapun ketiganya harus tetap kompak untuk bisa mengalahkan Ivan. Berpindah pada pagi hari, terlihat suasana mulai berubah menjadi tegang. Finn sendiri tengah meratapi kanvasnya yang kosong lantaran tak mendapat contoh gambar dari foto masa depannya. Tapi Kali tetap berusaha untuk memotivasi Finn. Sedangkan Jasper sendiri yang sedang memasang kertas hasil taruhan yang akan datang, tiba-tiba diserang oleh Finn secara omongan. Finn terus saja menyalahkan Jasper yang telah salah mengambil langkah. Singkat cerita, ketika malam tiba, Jasper pun mengambil hasil foto dari mesin waktu. Lalu dia disuruh untuk melukisnya. Lalu dia disuruh untuk menuliskannya. Bahkan diam-diam Jasper berhasil memfoto hasil jepretan kamera masa depan. Dengan itu Finn akan mulai melukis kembali. Tapi anehnya ketika dilihat, lukisan Finn pada keesokan harinya tampak sangat berbeda dengan yang biasa Finn lukis. Bahkan gambaran Finn terlihat buru-buru, ucap Kali. Lalu Jasper pun menambahkan, sepertinya ini adalah pertanda buruk bagi kita. Lanjut, saat Kali dan Finn sedang bersiap untuk tidur, keduanya sempat berdiskusi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Apakah meninggalkan Jasper sendirian dan keluar dari rumah itu, atau justru membantu Jasper yang sedang setengah mati menghadapi Ivan. Tapi di luar kamar, Jasper sempat menguping obrolan mereka. Kemudian Jasper juga mencoba menaruh beberapa senjata seperti palu, pisau, dan yang lainnya di beberapa tempat yang dia sembunyikan.
Hal itu juga untuk sekedar jaga-jaga bila Ivan tiba-tiba berniat membunuh Jasper dan kawan-kawan. Lantas di hari lain, ketika Finn sedang berjalan di luar rumah, tiba-tiba dia didatangi oleh Joe. Tapi bukan untuk mengobrol, melainkan untuk sebuah perpisahan, karena Joe telah diterima di kepolisian. Sialnya saat Joe memperlihatkan lencana polisinya, anak buah Ivan dari kejauhan melihat hal tersebut. Tentu pria sinis itu langsung memberitahu Ivan. Dan mungkin inilah ancaman bagi Finn dan kawan-kawan. Ketika memberitahu hal tersebut pada Jasper dan Collie, karena keasikan berdiskusi, Finn sampai hampir kelupaan untuk menggambar kanvasnya. Dan benar saja, Finn harus melukis dalam waktu yang sangat singkat, sehingga tampaklah kesamaan antara hasil jepretan mesin waktu dengan aslinya. Tak lama setelah itu, Ivan pun tiba bersama si pria sinis. Tentu saja Finn menjelaskan dengan tenang jika Joe hanyalah penjaga komplek dan Finn tak punya niat apa-apa pada saat itu. Dan pastinya Ivan tak langsung percaya, sehingga Ivan pun mulai menutup kaca jendela rumah. Dan berniat untuk mengeksekusi mereka bertiga. Dimulai dari Kali yang Ivan akan lukai, namun di tengah-tengah keadaan Dimulai dari tangan Kali yang Ivan akan lukai. Namun di tengah-tengah keadaan genting tersebut, tiba-tiba Jasper mengatakan jika Ivan akan segera mati malam ini. Bahkan Jasper memberitahu jika pembunuhnya adalah bodyguardnya sendiri. Sontak Ivan langsung berpikir dan mulai mengambil pistol yang ada di tangan bodyguardnya. Lalu Ivan pergi ke rumah Mr. B untuk melihat foto selanjutnya. Di selang menunggu, Jasper juga telah berhasil membuat si pria sinis agar memindahkan tempat duduknya ke dekat Jasper. Sesaat setelah kembali dari rumah Mr. B, Ivan lalu dikagetkan dengan bodyguardnya yang telah mati. Kemudian dengan gerakan cepat, Jasper langsung menghajar Ivan hingga dia meninggal. Lalu mayat Ivan dan bodyguardnya langsung mereka pindahkan ke gudang penyimpanan agar tak ada yang mengetahui hal tersebut. Tapi beruntung foto selanjutnya adalah foto di mana Jasper sedang berpose bersama jutaan dolar di meja tamu. Namun ketika kembali ke rumah, tak ada hujan, tak ada angin, tiba-tiba Kali marah pada Finn. Singkat cerita, Finn pun terpaksa harus tidur di ruang tamu. Namun tak lama, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Dan ternyata itu adalah seorang kolega dari Mr. B. Dia adalah Dr. Heidecker. Wanita tersebut mengaku jika dirinya agak khawatir dengan keadaan Mr. B karena tak kunjung mengabarinya. Pasalnya ada beberapa bisnis yang harus tertunda. Tak lama dari situ Jasper juga tiba-tiba bangun. Tapi sial, Dr. Heidecker menyadari jika keduanya telah berbohong. Apalagi dengan melihat topi bundar Mr. B yang telah tergantung di rumah mereka. Sontak mereka berdua membawa Heidecker ke mayat Mr. B. Di situ Heidecker juga sambil menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Dari sini kita bisa mengetahui jika ternyata kematian Mr. B bukanlah disebabkan oleh melawan masa depan, tetapi kematiannya diakibatkan oleh gas beracun yang saat itu sedang dia bawa dari gudang. Sehingga kita bisa sadari jika melawan atau mengubah masa depan tak akan berefek apa-apa pada realitanya. Sontak, Jasper yang mulai menggila karena konsumsi obat-obatan tiba-tiba menembak mati Heidecker. Dengan alasan Heidecker yang memegang pistol dan membahayakan mereka. Tapi pada keesokan harinya justru Jasper sendiri yang makin parno karena ulahnya. Dia bahkan memasang beberapa kunci tambahan di pintu rumah untuk sekedar berjaga-jaga. Dan pada malam hari saat Jasper telah berpose seperti di foto, Kali menawarkan dirinya untuk memperbaiki posisi Jasper agar sesuai dengan jepretan pada mesin masa depan. Sesaat setelah kamera mengambil gambar, tiba-tiba Kali terlihat menghilang. Ternyata foto selanjutnya adalah Kali dan Jasper lagi-lagi harus melakukan adegan panas. Tentu saja selain Finn, hal itu juga membuat Kali kena mental. Di saat Finn dan Jasper sedang berdua, Finn kemudian curhat tentang hubungannya dengan Kali yang sebelum ini tampak baik-baik saja dan bahagia. Tapi tak lama tiba-tiba Jasper memukul Finn hingga pingsan. Hal itu disebabkan karena Jasper mengetahui Finn ingin pergi dengan Kali meninggalkan Jasper. Tentu dia tak setuju karena takut dirinya bernasib sama seperti Mr. B, sehingga Jasper mengurung Finn di gudang.
Singkat cerita, Finn kala itu mencoba membuka ikatan yang mengunci badannya, lalu berusaha untuk segera keluar dari gudang tersebut. Beruntung, dia membuka sebuah kunci yang ada di saku baju Mr. B. Alangkah kagetnya Jasper ketika melihat Finn sedang mengangkat ember berisi air di atas kamera masa depan, alias berniat untuk merusaknya. Lalu menyuruh agar Jasper memanggil Kali. Lalu Finn menyuruh agar Kali mengambil sesuatu yang ada di saku jaket Jasper. Ternyata itu adalah cincin lamaran Finn untuk Kali. Selanjutnya dia meminta pistol yang sedang dipegang Jasper. Tapi Jasper juga tak bodoh, dia masih punya satu stick golf yang disimpan di atas tembok. Lalu ketika Finn yang lengah, Jasper langsung menghajar Finn sampai terdiam di bawah. Beruntungnya Kali segera datang dan memukul Jasper hingga mati menggunakan palu. Kala itu niat Finn masih tetap sama, dia berniat untuk pergi dari rumah bersama Kali. Dan saat Finn memutuskan untuk melukis gambar terakhir, Kali pun berinisiatif mengambilkan es batu untuk Finn. Tapi ketika Finn mendatangi Kali di dapur, ternyata bukan es batu yang Kali ambil, melainkan hendak menyembunyikan sesuatu dari Finn. Finn pun lantas berpura-pura untuk tidur ke kamar. Tapi saat dia coba melihat ke ruang tamu, Finn justru mendapatkan Kali sedang berpose beserta tulisan yang menyuruh agar Jasper segera dibunuh. Look, let's just go sit down. Sontak, Finn juga membuka laci yang ada di dapur. Dan dari sinilah Kali menjelaskan semuanya. Pertama, foto yang diambil oleh kamera masa depan bukan hanya tiap jam 8 malam, tapi juga setiap jam 8 pagi. Kedua, Kali sempat mengganti beberapa foto hasil jepretan malam dengan foto yang sebelumnya telah terpampang di dinding rumah Mr. B. It's from before. Ketiga, setiap foto di pagi hari adalah yang menentukan foto selanjutnya pada malam hari. Itu berarti Kali sendiri yang telah mengubah masa depan mereka. Keempat, Kali adalah satu-satunya orang yang sangat paham dengan cara kerja mesin waktu tersebut. Itu sebabnya kenapa Kali selalu tenang di setiap ancaman yang datang. Mendengar pernyataan Kali, Finn lantas berniat untuk menghancurkan mesin waktu tersebut agar semuanya kembali normal kembali. Tapi Kali justru tak setuju. Entah mengapa tiba-tiba Finn yang bersikeras terpaksa Kali tembak mati menggunakan pistol. Niat mau untung malah jadi buntung. Di akhir cerita, Kali yang sedang bersiap untuk foto pagi tiba-tiba harus didatangi oleh Joe. Tentu Joe tak tinggal diam. Dia langsung meringkus Kali karena aksi pembunuhannya. Tamat.